Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Syahla. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 251572010040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan data perkembangan kasus virus corona atau COVID-19 di seluruh Indonesia per kota maupun kabupaten sampai tanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya, alasan saya memilih data tersebut. Alasan utama saya adalah karena COVID-19 merupakan salah satu peristiwa kesehatan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, data yang digunakan bersifat detail karena disajikan per kota dan kabupaten, bukan hanya dalam skala nasional ataupun provinsi. Dengan data seperti ini, kita bisa melihat perbedaan kondisi di daerah, misalnya kota besar dengan mobilitas tinggi, kabupaten dengan fasilitas kesehatan terbatas. Data sampai pada tanggal 14 Januari 2024 dipilih karena merupakan data yang sudah mencakup hampir seluruh perjalanan pandemi Indonesia, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih utuh. Selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data saya melakukan beberapa tahap sederhana. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu pengumpulan data kasus positif, sembuh, dan meninggal dari sumber yang resmi yang menampilkan rekapitulasi per kota dan kabupaten di Indonesia. Tahap kedua adalah memahami isi data. Yang pertama itu ada apa arti kasus positif total, kedua apa yang dimaksud sembuh total, dan yang ketiga dan apa arti angka meninggal total. Lalu yang tahap ketiga adalah membandingkan data antar wilayah, misalnya kota besar dibandingkan dengan kabupaten, wilayah padat penduduk dibandingkan wilayah yang lebih jarang penduduknya. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu melihat pola pada umum dan hubungan antara jumlah kasus dengan kondisi wilayah. Selanjutnya ada insight paling menarik. Insight paling menarik dari data ini adalah bahwa kota besar dan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung memiliki jumlah kasus COVID-19 yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat dan interaksi sosial yang tinggi sangat berpengaruh terhadap penyebaran virus. Selain itu, terdapat beberapa daerah dengan jumlah kasus tidak terlalu tinggi tetapi angka kematian relatif besar yang bisa mengindikasikan keterbatasan layanan kesehatan atau keterlambatan penanganan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tidak selalu mencerminkan tingkat resiko yang sama di setiap wilayah. Selanjutnya ada potensi aplikasi data. Data ini memiliki banyak potensi untuk digunakan. Misalnya, yang pertama itu ada sebagai dasar perancangan kebijakan kesehatan. Yang kedua, menentukan prioritas alokasi fasilitas kesehatan. Ketiga, menjadi bahan evaluasi penanganan pandemi di masa lalu. Yang terakhir ada sebagai referensi untuk menghadapi wabah di masa depan. Selain itu, data ini juga dapat dikembangkan menjadi dashboard visual atau peta sebaran agar mudah dipahami oleh masyarakat dan pengambil kebijakan. Baik, selanjutnya itu penutup. Sebagai kesimpulan, data perkembangan COVID-19 per kota maupun kabupaten memberikan gambaran yang lebih detail dan relevan mengenai dampak pandemi di Indonesia. Melalui analisis data sederhana, kita dapat memahami bahwa kondisi setiap daerah berbeda dan membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda pula. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.